Bagaimana Ibu melihat keteladanan kepala sekolah dalam penggunaan teknologi digital? Apakah kepala sekolah sering menggunakan teknologi di depan Ibu atau guru-guru lain? Kalau masalah sering, nggak begitu sering Bapak itu menggunakan teknologi, tapi saat-saat tertentu Bapak itu menggunakan juga. Lagi dibutuhkan untuk penguploadan data-data Bapak Ibu guru, Bapak itu mau mensosialisasi. Jadi saat presentasi, saat sosialisasi kepala sekolah mau juga menggunakan presentasi gitu ya Bu? Iya mau. Oke Bu. Nah platform atau sistem digital apa yang sering beliau gunakan? Misalnya dalam menilai kinerja guru, apakah ada platform yang digunakan beliau untuk menilai kinerja guru Bu? Iya. Apa itu Bu? Namanya? PMM. Oh PMM ya? Atau sekarang ruang GTK namanya ya Bu? Iya. Sekarang GTK ya. Nah, apakah keteladanan ini memotivasi Ibu untuk menggunakan teknologi? Nah, saat Ya, tadi salah satunya termotivasi juga untuk menggunakan teknologi karena dapat juga merasakan penggunaannya itu lebih efisien dan lebih enak. Ada kemudahan untuk guru dalam penguploadan data. Nah, oke. Nah, apakah keteladanan digital kepala sekolah membuat Ibu tertarik untuk belajar teknologi lebih lanjut? Sebenarnya nggak dari Bapak itu aja, dari kepribadian saya juga senang untuk. Nah, apakah dengan melihat beliau itu menggunakan digital itu ada juga Ibu tertarik untuk belajar digital lebih lagi Bu? Ya, dengan sendirinya memang tertarik karena dengan penggunaan digital dalam penguploadan data dituntut juga harus lebih paham untuk dalam teknologi, mengetahui teknologi. Jadi lebih makin termotivasi juga untuk pengen tahu untuk demi kelancaran pembelajaran dan tugas. Oke, Bu. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap praktik mengajar Ibu? Apakah keteladanan digital beliau itu membuat Ibu menjadi lebih bagaimana lah gitu dalam praktik mengajar? Apakah ada pengaruhnya Bu? Tanpa dari penggunaan Bapak itu pun memang udah termotivasi maunya selalu menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Berarti bukan hanya karena keteladanan beliau ya Bu? Bukan. Oke, nah, Bu. Bagaimana kepala sekolah menginspirasi Ibu untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran? Apakah beliau pernah memberikan contoh praktik digital yang menginspirasi? Bapak itu nggak langsung memberikan contoh dalam menginspirasi, tapi bisa dengan bahasa komunikasi yang Menghimbau ya? yang baik. Ya kita usahakanlah supaya sedikit demi sedikit kita lebih memahami IT ini nanti gitu. Nah, dengan komunikasi beliau itu tadi kita usahakanlah gitu kan? Iya. Berarti itu ada macam-macam mengajak gitu. Nah, bagi Ibu seberapa memotivasi komunikasi yang diberikan beliau itu? Ya termotivasi lah, semakin terbentuk motivasi dalam pribadi di samping dari diri sendiri. Ya anjuran Bapak itu juga sangat mempengaruhi juga, semakin termotivasi untuk mempelajari IT. Oke, Bu. Nah, apakah ada kesempatan untuk berbagi inovasi pembelajaran digital dengan rekan guru Bu? Apakah ada forum atau wadah yang tersedia? Enggak dengar. Apakah ada kesempatan untuk berbagi inovasi pembelajaran digital dengan rekan guru? Apakah ada forum atau wadah seperti
komunitas belajar misalnya? Ya ada Apa itu Bu? komunitas Komunitas belajar ya? Komunitas belajar guru. komunikasi belajar guru. Oke. Nah, seberapa sering Ibu berpartisipasi di sana? Ya Di komunitas belajar itu? dulu saya mengikutinya setiap sekali sebulan, tapi sekarang nggak ada lagi tuh. Gitu ya Bu. Nah, apakah kepala sekolah memberikan perhatian personal terhadap kebutuhan pengembangan digital Ibu atau guru-guru di sini? Apakah ada bimbingan atau coaching individual? Apakah ada apa? Bimbingan Bimbingan dari kepala sekolah tentang? untuk pengembangan digital guru-guru? Oh, ya memang termasuk bimbingan lah yang ada komunitas guru itu, karena itu atas persetujuan Pak Kepala, karena di komunitas guru itu dibimbing untuk apa lebih pintar mengetahui IT. Oke. Berarti di sana yang melakukan pendampingan itu siapa aja Bu? Di komunitas belajar itu? Ada dari apa Pak Kepala Sekolah, baru itu aja. Yang memberikan pendampingan di sana, misalnya mengajarin guru-guru itu sebagai fasilitatornya, sebagai trainer di komunitas belajar itu. Di peserta komunitas itu juga dibuat bergiliran untuk sebagai narasumber. Pesertanya itu yang seperti apa itu Bu? Pesertanya itu apakah yang udah mahir menggunakan teknologi atau seperti apa? Ya, kalau yang sebagai narasumber itu, ya kalau saya lihat sepertinya dipilih yang agak lebih mahir IT. Oh begitu. Berarti guru yang sudah mahir mendampingi guru yang kurang mahir begitu ya Bu di sana ya Bu. Oke. Nah, apakah Ibu merasa difasilitasi dengan baik dalam mengembangkan kompetensi digital? Nah, di komunitas belajar itu tadi ada pendampingan gitu. Apakah difasilitasi dengan baik Bu di sana di komunitas belajar itu? Difasilitasi ya tentang arus listrik. Kalau komputer ya layaklah dari guru masing-masing. Laptop bawa sendiri gitu ya. Bagaimana dengan konsumsi difasilitasi sertifikat ya. Sertifikat juga ya Bu. Nah, bagaimana kepala sekolah menyesuaikan cara memimpin terhadap guru dengan kemampuan digital yang berbeda-beda? Nah, misalnya ada guru yang mau dan mampu gitu ya, mampu dia dan mau dia mengintegrasikannya. Ada guru yang tahu dia tapi tidak mau gitu. Kemudian ada guru yang tidak tahu tapi mau dia, nggak tahu dia tapi mau aja dia kalau misalnya diajak gitu kan atau untuk belajar. Kemudian ada yang guru yang tidak tahu dan juga tidak mau. Nah, apakah ada perbedaan pendekatan yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk keempat tingkat kematangan digital guru-guru itu tadi Bu? Memang Bapak itu memperhatikan guru-guru itu, tapi Bapak itu nggak begitu dinampakkan kalau ada yang agak kekurangan guru itu saat-saat tertentu. Mau Bapak itu menyampaikan komunikasi dalam rapat. Berarti secara keseluruhan begitu ya? Secara keseluruhan, disampaikan pada secara keseluruhan. Jadi sepertinya Bapak itu menyampaikan biar Bapak Ibu guru itu ya kesadaran aja yang dituntut, kesadaran Bapak Ibu guru itu. Oke. Kemudian kalau untuk guru yang mau dan tahu itu tadi diberdayakan ya Bu? Iya, yang mau dan tahu diberdayakan Bapak itu dan diberikan apresiasi. Oke Bu. Nah saat kepala sekolah memberikan arahan terkait teknologi, misalnya melalui WA gitu kan, ada yang mau dikerjakan misalnya, ataupun melalui pas sosialisasi gitu saat rapat, apakah arahan beliau jelas dan mudah dipahami? Ya jelas. Nah, apakah Ibu merasa diarahkan, dibimbing, didukung, atau diberi kebebasan penuh?
diberi kebebasan. Dalam hal apa itu Bu diberi kebebasan? Contohnya, ulangi Ibu dulu. Apakah Ibu dalam tadi itu terkait teknologi itu saat kepala sekolah itu memberikan arahan itu, apakah Ibu merasa diarahkan, merasa dibimbing, merasa didukung, atau diberi kebebasan penuh? Di saat apa? Di saat kepala sekolah memberikan arahan terkait teknologi tadi? Yang merasa diarahkan juga. Diarahkan juga. Ya. Dan Dibimbing kah? didukung, Dibimbing itu misalnya kepala sekolah langsung mendampingi Ibu atau seperti apalah gitu. Nah, kalau langsung dibimbing secara pribadi enggak seperti itu. Cuman ya saya rasa yang membimbing itu seperti yang diizinkan membuat komunitas guru di sekolah itu termasuk membimbing Bapak itu secara tidak langsung. Dan didukung juga Bu? Dan didukung juga. Oke, Bu. Nah, apakah ada sistem reward dari kepala sekolah untuk guru yang berhasil menggunakan teknologi Bu? Hanya Bapak itu memberikan apresiasi. Kalau langsung materi nggak pala. Nah, apresiasi dilakukan di mana itu Bu? Sama gurunya langsung atau seperti apa? Mau di saat rapat, mau di saat pengarahan Bapak itu di depan siswa. Seperti itu ya Bu. Nah, bagaimana dengan guru yang tidak mengintegrasikan teknologi? Apakah ada konsekuensi? Apakah ada hukuman? Hukuman dari Pak Kepala? Iya, apakah ada? Kalau hukuman dari Bapak itu nggak ada saya rasa, cuman mau Bapak itu bilang kalau kita tidak bisa mengikuti teknologi ini, bisa nanti kita yang terlambat sendiri di tugas kita kemudian hari. Gitu Bapak itu. Diajak juga gitu ya Bu. Iya. Oke Bu. Nah, dalam hal teknologi pembelajaran, apakah kepala sekolah lebih sering memberikan arahan tegas atau melibatkan guru dalam diskusi atau memberikan kebebasan penuh? Mana yang lebih sering Ibu perhatikan? Kalau memang tuntutan dari tugas harus mengintegrasikan teknologi, menggunakan teknologi, ya tetap Bapak itu menganjurkan harus menggunakan itu. Tapi kalau memang tidak begitu dianjurkan sekali dalam tugas, Bapak itu memberikan kebebasan aja sama guru. Berarti kebebasan penuh aja ya Bu. Nah, gaya mana yang paling efektif menurut Ibu memberikan kebebasan gurunya mau pakai teknologi atau tidak, terserah gitu, atau harus diarahkan tegas harus menggunakan teknologi, atau mengajak kita diskusi bagaimana ya Bapak Ibu, apakah kita menggunakan teknologi ini bagaimana ya gitu, menurut Ibu yang mana yang paling efektif? Kalau bagi saya ya hampir efektif semua. Kalau tapi lihat situasi waktu. Kalau lagi dituntut untuk harus dipaksa menggunakan teknologi, ya maunya agak waktunya jangan sempit. Kalau agak sempit waktunya, ya mau juga untuk dikasih kebebasan dengan tidak memaksakan harus teknologi. Kalau mengajak guru diskusi seperti apa Bu? Diajak dulu lah diskusi itu, guru-guru itu diskusi terkait penggunaan teknologi ini. Bagaimana menurut Ibu? Apakah itu lebih efektif dari yang keduanya? Saya rasa nggak harus diskusi kali lagi. Karena ya kalau memang itu perkembangan pembelajaran sekarang dan
sesuai dengan zaman. Kalau memang dituntut IT, ya nggak usah harus didiskusikan lagi, ya bisa aja dianjurkan, wah kita mutlak harus menggunakan itu, bisa-bisa aja tanpa didiskusikan pun. Jadi bagaimana kalau gurunya nggak siap, Bu? Apa nggak stres nanti? Gurunya tidak siap, ya kurasa kalau gurunya tidak siap, tidak bisa aku rasa guru itu tidak siap. Karena guru itu harus mengajar itu harus sesuai dengan zaman. Cara pembelajaran kita itu seharusnya seperti itu. Harus siap kita untuk belajar. Berarti menurut Ibu lebih efektif langsung diarahkan tegas Iya, aja gitu ya. diarahkan tegas. Siap belajar kita. Nah, oke, Bu. Nah, apakah daya tarik personal dan antusiasme kepala sekolah membuat Ibu terinspirasi mengikuti visi digitalnya, misalnya untuk mengadopsi teknologi ini? Apakah beliau memiliki pengaruh yang kuat pada diri Ibu sehingga Ibu menggunakan teknologi dalam pembelajaran? Apakah ada daya tarik pribadi dari Bapak itu? Tidak harus dari Pak Kepala. Saya jadi lebih kuat untuk menggunakan teknologi. Tapi memang saya rasakan sendiri memang kalau teknologi itu ya lumayan sangat berguna lah dalam zaman sekarang. Begitu aja, bukan karena dari Pak Kepala itu harus yang nggak bisanya maunya tahu semua itu IT itu memang benar-benar lebih luas belajar. Oke, Bu. Nah, bagaimana kepala sekolah menunjukkan sikap melayani dalam mendukung guru-guru di sini? Apakah beliau memprioritaskan kebutuhan guru dibandingkan kepentingan pribadi beliau? Bapak itu memikirkan kebutuhan guru juga sebenarnya. Tidak hanya kepentingan Bapak itu. Kebutuhan untuk teknologi ini ya, Bu, yang dipikirkan Bapak itu juga. Kalau Sarpas bagaimana, Bu, untuk teknologi ini? Apakah memang diprioritaskan Bapak itu pengadaannya misalnya? Kurasa enggak pala. Kenapa Ibu berpikir seperti itu? Tapi kalau diprioritaskan, maunya listrik itu kan maksimal lah di kelas. Listrik itu ya. Itu yang rusaknya itu yang ya. utama kan Rusak listrik. kontaknya. Iya. Kalau alirannya kan teralirnya. Ada Cuma alirannya. rusak mungkin siswa jahil. Itu ya. Iya. Nah, itu udah pernah nggak Ibu sampaikan ke Wakasarpras atau ke Kepseknya terkait listrik itu? Belum pernah sih, cuman karena saya rasa pasti tahu juga itu Sarpas, gitu aja pikiran saya. Gak mungkin nggak tahu bagian Sarpas, gitu aja. Nah, apakah beliau terbuka menerima masukan dari guru-guru? Mau juga Bapak itu. Seperti dalam rapat, kalau memutuskan sesuatu, Bapak itu cenderung membawa ke rapat hasil musyawarah Bapak Ibu guru semua. Kemudian diputuskan bersama. Iya, diputuskan bersama Bapak Ibu guru. Apakah beliau terbuka juga mengakui keterbatasan beliau? Iya, Bapak itu mengaku juga kurang ngapa dalam IT. Sama-sama belajar kita, lambat-lambat, sedikit demi sedikit gitu Bapak itu. Oke. Nah, apakah kepala sekolah memberdayakan guru-guru di sekolah ini dengan memberikan kepercayaan? Ya, Bapak itu memberikan kepercayaan kepada guru-guru semua. Kalau dalam untuk guru melaksanakan tugasnya. begitu ya. Oke. Nah, selain yang